Anak polah bobo kepradah. Itulah istilah dalam bahasa Jawa yang memiliki makna atau arti kira-kira seperti ini. Jika anak bertingkah pola laku yang tidak baik atau buruk, ini akan berdampak terhadap orang tua. Orang tua akan terbawa-bawa, bahkan orang tua ikut menanggung resikonya. Bicara soal anak polah bobo kepradah, ini mirip-mirip dengan apa yang saat ini dialami oleh keluarga Pak Jokowi, yaitu ketika ramai viral di media mainstream maupun media sosial aksi flexing putra bungsunya bersama dengan menantu jalan-jalan ke Amerika menggunakan jet pribadi, lalu pamer makanan roti seharga 400.000 yang ini nilainya hampir sama dengan gaji atau upah guru honorer. Sehingga ini menuai kritik dari berbagai pihak ya, dari netizen, masyarakat, warganet. Ramai-ramai mengkritik, menyoroti peristiwa itu. Karena kita tahu ya, kalau kita bicara sosok Pak Jokowi, ini dikenal sebagai orang yang dicitrakan sosok sederhana. Anak seorang tukang kayu yang kemudian sukses dalam kancah politik dan berhasil menjadi orang nomor 1 di Republik ini, menjadi presiden. Tetapi ini berbeda jauh dengan tingkah pola anaknya dan menantunya yang baru-baru ini viral, ramai naik jet pribadi ke Amerika Serikat ya, negaranya Pak Joe Biden, negaranya Pak Donald Trump, negaranya Michael Jackson. Jadi usai pulang dari Amerika dengan jet pribadi ini, videonya sempat viral saat jet pribadi itu parkir di Bandara Adi Sumarmo. Dari situlah timbul berbagai pertanyaan bahwa biaya jet pribadi atau sewa jet pribadi ini didapatkan dari sponsor, dari pihak-pihak lain, atau dari kantong Mas Kaisang sendiri. Sehingga ini menimbulkan kecurigaan ada dugaan gratifikasi. Bahkan dugaan gratifikasi ini diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari situlah Mas Kaisang menjadi sorotan, menjadi buah bibir anak presiden yang dengan hidup bermewah-mewah ya, di saat kondisi masyarakat Indonesia masih banyak warganya yang taraf hidupnya masih di bawah rata-rata. Sehingga ketika ia jalan-jalan naik jet pribadi, flexing roti harga 400.000, ini menuai sorotan kritik dari para warganet. Maklum ya, warganet atau netizen di negeri plus 62 ini nyinyir-nyinyir. Kadang bikin jengkel, kadang bikin dongkol, kadang bikin kesel, bahkan kadang juga bisa bikin tertawa ya. Ya, itulah netizen di negeri plus 62. Nah, terkait Mas Kaisang naik jet pribadi ke Amerika bersama istrinya Erina Gudono yang menimbulkan kecurigaan ada dugaan gratifikasi, ini sampai keseret-seret ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan pasca viralnya video Mas Kaisang yang turun dari pesawat jet pribadi di Bandara Adi Sumarmo, tiba-tiba hilang, tidak ada kabarnya dan entah kemana.
Sampai-sampai ini mengundang reaksi dari beberapa aktivis melaporkan Mas Kaisang ke pihak kepolisian terkait orang hilang. Jadi Mas Kaisang ini dilaporkan ke pihak kepolisian karena telah menghilang, dengan harapan pihak kepolisian bisa ikut mencari keberadaan Mas Kaisang tersebut. Karena Mas Kaisang ini bisa dibilang sebagai sosok anak muda harapan bangsa, terutama bagi KPK ya, untuk mendapatkan klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi pelesiran ke Amerika. Malah para aktivis ini menyebut kalau pihak kepolisian tidak segera bisa menemukan orang hilang yang namanya Mas Kaisang akan melaporkan ke Kontras. Namun pasca dilaporkannya Mas Kaisang yang dinyatakan hilang ke pihak kepolisian, tiba-tiba Mas Kaisang ini muncul di kantor partai PSI. Namun pada saat diwawancara oleh wartawan doorstop, Mas Kaisang ditanya terkait jet pribadi itu tidak memberikan jawaban, hanya tersenyum ya. Ini menuai komentar dari berbagai pihak yang menyebutkan bahwa diam dan senyumnya Mas Kaisang ini karena mungkin ia malu ya dengan pola tingkahnya yang ini dinilai membawa citra buruk nama Pak Jokowi. Karena sekali lagi kita tahu ya, Pak Jokowi ini adalah sosok tokoh yang dicitrakan sebagai orang yang sederhana, tidak banyak tingkah, hidup apa adanya. Tetapi anaknya, putra bungsunya, ini viral dengan kehidupan yang mewah, naik jet pribadi, makan roti 400.000 sekali makan. Yang ini sama dengan gaji guru honor per bulan. Tapi memang sih sosok Pak Jokowi dengan Mas Gibran atau Mas Kaisang ini tentu akan berbeda. Karena dalam berpolitik, Pak Jokowi ini adalah seorang perintis. Ia berkarir dari nol, bahkan mungkin dari min ya, anak seorang tukang kayu, yang kemudian terjun di politik, sukses menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden. Labelnya adalah anak si tukang kayu. Berbeda dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang. Seperti apapun Mas Gibran dan Mas Kaisang ini, ya anak presiden, anak seorang pejabat tinggi negara. Sekali lagi, Pak Jokowi dengan Mas Gibran dan Kaisang tentu akan berbeda. Pak Jokowi seorang perintis, sedangkan anak-anaknya adalah pewaris.